Selama ini dalam hafal, pertanyaan ini muncul daripada siswa-siswi yang bagaimana cara menghafal. Tapi saat ini di SMP 4 Mataram, SMA SMP 4 Mataram ini muncul pertanyaan bagaimana cara cepat menghafal dari kepala sekolahnya sendiri. Makanya saya sangat takjub juga karena dahulu ada ceritanya seorang tabiin berumur 90 tahun. Ingin bertanya, karena saya sering mencoba untuk menghafal Al-Quran, misalnya surah-surah pendek, tapi untuk hafal satu surah pendek saja, anggaplah ada kritis 30, itu susah sekali. Nah, mungkin ada resep yang bisa disampaikan para hadis, bagaimana resep bisa menghafal dengan cepat. Nah, ini karena kita nih kadang-kadang kan aku sekali lagi lama untuk menghafal. Nah, mungkin ini yang mohon dijawab. Terima kasih. Sebelum dijawab Pak Kepala, jadi tadi lantunan suaranya ada yang bosan dengar tadi? Ada yang kalian terinspirasi nggak dengan penampilan mereka? Alhamdulillah. Kemudian bagi semua Bapak Ibu, adik-adik, para siswa-siswi yang mau mendengarkan bacaannya tadi, termasuk yang tadi sudah direkam, nanti bisa didengarkan, disimak di channel YouTube-nya Khadimul Quran NWDI Official. Jadi YouTube yang bawa HP yang punya silakan, jangan lupa like dan subscribe. Ya. Jadi bagaimana penampilan mereka di saat event kompetisi militer nasional, nanti di situ. Nanti saya akan share ke Pak Kepala, nanti Pak Kepala akan share ke Bapak Ibu Dewan Guru dan para siswa-siswi. Jadi ini penampilan yang saya share ini penampilan kemarin terakhir di ajang kompetisi tingkat nasional di Jakarta. Dan juga bisa disaksikan penampilan Trans Isul Islam di tingkat nasional dan di tingkat provinsi kemarin. Kemudian silakan kami persilakan untuk menjawab. Bisa lagi karena mereka ini punya pengalaman masing-masing dalam menghafal, dan mungkin kita juga punya pengalaman masing-masing. Kami persilakan untuk menyampaikan menjawab sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Pak Guru. Bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran? Kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin kalau dari yang ini perlu dikoreksi sedikit. Karena pertanyaannya itu berbunyi bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran. Kalau cara cepat itu nanti hasilnya itu yang cepat. Nanti kalau prosesnya itu, kalau kita sudah tekun, kalau kita sudah istiqomah terus menghafal Al-Quran, insya Allah besok perlahan-lahan, mungkin 1 tahun yang akan datang, mungkin beberapa tahun yang akan datang, insya Allah akan diberikan kecepatan dalam menghafal. Jadi tidak jadi patokan yang kita itu cepat mau lambat menghafal Al-Quran. Yang paling penting itu adalah keistiqomahan kita menghafal Al-Quran, itu yang paling perlu. Apalagi mungkin Bapak sudah tua ya, jadi ya umurnya. Jadi kalau untuk menghafal itu juga kan punya kesibukan ya, mengajar, belum lagi keluarga juga mereka. Saya rasa untuk menghafal Al-Quran itu agak sulit, karena itu memang sudah ada dalam pepatah. Belajar di waktu muda, di waktu kecil itu bagaikan mengukir di batu. Belajar di waktu tua itu bagaikan mengukir di atas pasir ya. Jadi itu agak sulit, tapi terus saja Pak
terus berusaha insya Allah. Dengan berusaha terus menerus insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi selama haflah, pengalaman haflah, pasti setiap ada yang bertanya pertanyaannya pasti bagaimana cara cepat menghafal. Setiap sholat pasti ada pertanyaan seperti itu. Dan saya takjub terhadap pertanyaan ini berasal dari guru, berasal dari kepala sekolah ingin kepala sekolah yang belajar masih ada keinginan menghafal Al-Quran. Jadi saya sangat luar biasa karena selama ini menghafal pertanyaan ini muncul daripada siswa-siswi yang bagaimana cara menghafal. Tapi saat ini di SMP 4 Mataram ini, SMP 4 Mataram ini muncul pertanyaan bagaimana cara cepat menghafal dari kepala sekolah sendiri. Makanya saya sangat juga karena dahulu ada ceritanya seorang tabi'in berumur 90 tahun. Dia baru boleh menghafal Al-Quran. Tapi ditanya, kenapa kau baru boleh menghafal Al-Quran? Kenapa kau baru boleh belajar Al-Quran? Dia menjawab, karena saya ingin meninggal dalam keadaan menghafal Al-Quran. Dan tercapai, dia sudah hafal 30 juz dan meninggal dalam usia 90 tahun. Jadi berbicara tentang menghafal Al-Quran sebenarnya, mohon maaf, tidak berbicara tentang cepat atau lambatnya kita selesai. Karena menghafal Al-Quran ini berbicara tentang kesetiaan. Karena di saat kita sudah berkomitmen untuk ingin menjadi menghafal Al-Quran, maka berakhirnya umur itu ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi tidak selesai 30 lalu buat selesai ada lagi urusan. Jadi sampai meninggal karena ini berbicara tentang konsistensi ya. Harus sampai selesai meninggal, harus selesai dengan kewajiban untuk bersama Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwasanya yang dikategorikan sebagai ahlul Quran itu adalah bukan yang sekedar hafal 30 juz, yang memiliki hafalan yang kuat, memiliki suara yang bagus. Akan tetapi para ulama sepakat bahwasanya ahli Quran itu adalah yang memiliki ciptaan yang besar terhadap Al-Quran dan beramal dengan isi Al-Quran itu. Jadi tidak semua, jangan pesimis terhadap kelompok yang dikatakan sebagai ahlul Quran, karena sangat tidak menutup kemungkinan bahwa tidak semua menjadi ahlul Quran. Jadi jangan selalu memfonis orang mestinya orang hafal 30 juz, kuat hafalannya, punya suara bagus. Jangan memfonis dia ahlul Quran ini, belum tentu. Karena bisa jadi dia punya hafalan kuat, punya suara bagus, punya kemampuan menghafal, tapi kelakuannya, perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dia hafal. Berbeda dengan yang punya hafalan secara sejus, akan tetapi perilakunya dan ciptaannya berubah sangat besar, sehingga dia buktikan dengan kelakuannya sehari-hari. Oleh karenanya sangat kagum terhadap pertanyaan tadi itu berasal dari yang sudah keluar dari saya maju juga ya. Mantap. Terus yang kedua harus kita tadi ini bilang kalau tua itu apa namanya susah, tapi kalau ada kemauan, karena kalau sudah ada kemauan, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jelas dalam Al-Quran dikatakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Di dalam surat Al-Qamar, teman-teman sekalian sendiri, di situ di dalam surat itu diulang 4 kali ayat itu. Bahwasanya seolah-olah menegaskan, siapa yang ingin belajar Quran akan memudahkan. Walaqad yassarna al-Quran, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran kepada siapa? Lidzikri, pada orang yang ingin mengingatnya, ingin menghafal Al-Quran. Jadi kira-kira usia kita adalah berapa usia? Namun jika ada kemauan dan kemauan ini tidak cukup hanya milih-milih kalau orang mungkin semua orang mungkin mau Al-Quran, tapi yang dikategorikan di sini adalah yang betul-betul menghafal. Jadi yang betul-betul menghafal itu akan dibuktikan karena usahanya, karena menghafal Quran ini bukan main-main ya. Betul-betul harus kita korbankan, sesuatu yang susah kita korbankan kayaknya. Karena kita sadari sama-sama kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang mulia, yang dimana sesuatu yang mulia itu tidak akan
besar, darah kehadiran hidupnya seluruh hafal Quran, mustahil gitu ya. Tidak ada istilah ilmu laduni dalam hafal Quran. Nah, mungkin poin-poin ini yang dapat disampaikan dan dapat teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma shalli ala sayyidina Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tadi ada pertanyaan bagaimana cara kita cepat menghafal Quran, bagaimana cara kita mudah agar bisa menghafal Quran. Nah, tadi sudah disampaikan penjelasannya ya, tadi sudah disampaikan penjelasannya. Nah, dari penjelasan itu bagaimana sih caranya lagi? Ya, tadi sudah dijelaskan. Walaqad yassarna Quran. Nah, Allah sudah memudahkan Al-Quran itu kepada siapa yang bersungguh-sungguh. Nah, kemudian saya akan menyampaikan bagaimana caranya agar kita bisa bersungguh-sungguh itu. Yang pertama, kita tanamkan pada diri kita itu niat, kemauan. Kalau ada niat pasti ada kalau ada kemauan pasti ada niat. Kalau ada kemauan kalian dari sekarang untuk menghafal Quran, lakukan sekarang, bukan tunggu besok. Karena kalau kita tunggu hari esok, tidak jadi. Nah, jadi kalau ada sudah niat atau kemauan, lakukan sekarang, bukan tunggu besok. Kemudian buat jadwal, buat target hafalannya. Pengusaha dulu buat target hafalan, buat jadwal ngaji. Saya sharing sedikit jadwal saya dulu pas masih SMA ya, pas masih SMA dulu. Kan kebetulan saya jurusan IPA dulu ya, banyak kesibukan tugas-tugas fisika, matematika, bahasa Inggris. Dulu juga tugas-tugas online. Nah, jadi pas SMA itu saya mengatur pas saya hafal, pas saya mau jalan. Jadi saya akan berbagi tips. Dulu saya pas hafal SMA ya. Jadi pas saya wudhu itu, saya wudhu buat siapin hafalan, buat ngapalin kan. Sebelum itu saya ngapal itu 2 atau 3 ayat dulu, perlahan-lahan dulu. Pelan-pelan dulu 2-3 ayat, 2-3 ayat itu. Metodenya pertama saya baca dulu 2-3 ayat itu sampai lancar. Nah, kemudian metode yang kedua ada namanya hafalan lunak. Hafalan lunak ini kita hafal sambil kita lihat. Jadinya tidak terlalu kuat gitu. Misalnya ini Qurannya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, hafal sambil lihat. Itu namanya hafalan lunak. Jadinya tidak terlalu kuat. Nah, setelah itu tidur. Nah, terus kemudian kalau bisa ya tidur, terus setelah tidur itu bangun setelah tahajud. Karena di situ Allah akan mempermudah kita. Pikiran kita kosong, insya Allah cepat kita ngapal gitu. Kenapa cepat ngapal? Karena ada modal kita, karena udah ada yang kita baca sebelum tidurnya gitu, dan kita siapin. Nah, di sana pas tahajud itu atau setelah subuh ada namanya metode hafalan buah. Nah, di sana itu kita benar-benar ngapal tanpa baca Quran. Nah, di situ. Baru setelah itu saya pergi sekolah dari teman siapa-siapa yang kita minta bantuan, tolong simak saya. Terus simak dua ya, simak dan 2-3 ya. Sampai seterusnya saya gitu. Alhamdulillah bisa selesai. Nah, jadi dengan bertahapnya saya 2-3 ayat per hari dulu, terus sebulan 2 bulan. Nah, insya Allah bulan ketiganya itu bisa jadi saya itu hafal tanpa terduga-duga itu bisa pas saya tidur itu sama itu udah nangkep kayak gitu. Jadinya proses untuk hafal yang cepat itu perlu yang pelan-pelan dulu, 2-3 ayat, 2 ayat tiap hari, 3 kali. Insya Allah sebulan 2 bulan Allah akan menurunkan kemudahan kepada kita. Nah, gitu. Nah, terus perlu juga doa kedua orang tua, doa ibu dan
berlebih-lebih. Ya mungkin hanya ini, jika ada salah dan keliru menyiapkan Allahumma berkuasa hingga sehari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya jawaban. Mudah-mudahan pertanyaan Pak Kepala tadi mewakili pertanyaan adik-adik sekalian, Bapak Ibu, Tuan Guru semua. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan nanti dari SMA 4 Mataram ini lahir para penghafal Al-Quran dan terinspirasi dari acara kita pada siang hari ini. Jadi mohon maaf Pak Kepala, jadi jarang kita berdialog langsung dengan para penghafal, dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali untuk kita semua manfaatkan. Mungkin di saat saya sampaikan kepada Pak Kepala Dinas, langsung direspon, ini bagus, silakan kita untuk supaya termotivasi untuk kita dekat dengan Al-Quran.